Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saban Kefli, NPM 1903 10 10 10 099 dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Pada MK Hukum Pembiayaan, dosen pengampu Dr. Sriwalni Rahayu, SH MHUM. Kali ini saya akan membahas tentang sewa guna usaha atau leasing. Sub pokok pembahasan kali ini, yang pertama, pengertian sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang ketiga, penggolongan perusahaan leasing. Yang keempat, proses dan mekanisme transaksi leasing. Yang kelima, teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang keenam, perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Yang pertama adalah pengertian sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua adalah pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Ada 4 tiang utama dalam transaksi leasing. Yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha. Singkatnya, lessor adalah pihak yang menyewakan atau menyediakan jasa leasing. Yang kedua adalah lessee. Lessee adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang yang akan dilese atau yang akan disewakan oleh pihak penyewa atau lessor. Yang ketiga adalah supplier. Supplier merupakan suatu perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Yang keempat yaitu bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dengan kontrak tersebut, tapi pihak bank mempunyai peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme referensi di mana sumber daya pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nanti akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee maupun lessor. Ketiga, kita akan masuk pada penggolongan perusahaan leasing. Ada 3 kelompok kegiatan usaha perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company. Yang kedua, captive lessor. Yang ketiga, lease broker. Kita masuk yang pertama, yaitu independent leasing company. Perusahaan ini ciri-cirinya berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus pihak produsen barang dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Kemudian, ciri yang kedua, dapat membeli dan berbagai supplier atau produsen, kemudian lessee kepada pemakai, kemudian lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat disebut lessor independen. Dan yang ketiga, di samping itu, lessor independen dapat memberikan pembiayaan kepada supplier yang sering disebut dengan funder program. Selanjutnya, kita akan masuk kepada captive lessor. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berdiri jika supplier mendirikan perusahaan sendiri. Untuk membiayai produk-produknya, hal ini dapat terjadi jika pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Ciri-ciri yang kedua sering disebut juga dengan two-party lessor. Ciri yang ketiga yaitu pihak-pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Inilah ciri-ciri dari captive lessor. Yang terakhir, kita akan masuk pada lease broker. Ciri-ciri yang pertama yaitu mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor.
yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Kemudian yang kedua, tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Kemudian, memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses dan mekanisme transaksi leasing. Dari definisi leasing yang telah dibahas pada awal bab ini, dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau istilahnya lessee. Mekanisme leasing merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing. Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini, hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dengan lessee. Padahal, dalam praktiknya, pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Inilah mekanisme tentang mekanisme transaksi leasing. Yang kelima, teknik-teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing terdiri dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Pembiayaan yang pertama yaitu finance lease. Teknik pembiayaan menurut finance lease, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal penyewa guna usaha atau lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing sebagai pemilik modal barang tersebut. Melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Kemudian yang kedua yaitu operating lease. Berbeda dengan finance lease, operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal. Berikut dengan bunganya, operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha, biasanya adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dan lessee. Berikutnya, kita masuk kepada finance lease. Dapat dibagi dalam bentuk transaksi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu direct finance lease. Di sini, transaksi leasing dalam bentuk direct finance lease sering juga disebut sebagai true lease atau disingkat dengan direct lease. Merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor memberikan suatu barang atas permintaan pihak leasing dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkutan. Kemudian, bentuk transaksi yang kedua adalah sell and lease back. Transaksi leasing dalam bentuk sell and lease back ini pada prinsipnya adalah pihak lessee sengaja menjual barang modal kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Kemudian bentuk transaksi yang ketiga yaitu leverage lease. Pada prinsipnya, leverage lease ini merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, di samping melibatkan lessor dan lessee, juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Pihak kreditor jangka panjang inilah yang memiliki porsi besar dalam membiayai transaksi leasing. Sedangkan porsi pembiayaan pihak lessor biasanya sekitar 20-40% dari keseluruhan pembiayaan, sisanya disediakan oleh kreditor. Kemudian yang keempat adalah syndicate lease. Syndicate lease adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atau suatu objek leasing. Syndicate lease terjadi jika lessor karena alasan risiko tidak tersedia atau karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan yang menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. Transaksi yang kelima adalah cross border lease. Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee.
Jenis transaksi leasing ini kadang-kadang juga disebut dengan leasing lintas negara atau transaksi leasing internasional, karena yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah vendor program. Vendor program atau yang disebut juga dengan vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Inilah 6 bentuk transaksi dalam finance lease. Selanjutnya kita akan masuk pada yang keenam, perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada perbandingan perjanjian leasing dengan perjanjian lain. Yang pertama yaitu perbedaan leasing dengan sewa menyewa. Yang pertama, sewa menyewa diatur secara khusus dalam KUH Perdata sehingga termasuk perjanjian bernama atau nominat. Sedangkan perjanjian leasing merupakan perjanjian tidak bernama atau innominat. Kedua, leasing difokuskan pada pembiayaan, sedangkan sewa menyewa belum tentu untuk pembiayaan. Yang ketiga, objek perjanjian leasing adalah barang-barang modal, sedangkan objek perjanjian sewa menyewa bisa barang modal atau barang konsumsi. Keempat, subjek perjanjian sewa menyewa adalah penyewaan dan pihak yang menyewakan tidak ditentukan sehingga siapapun bisa menjadi penyewa maupun yang menyewakan. Sedangkan dalam perjanjian leasing, subjeknya adalah lessor dan lessee. Yang kelima, dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan telah memiliki atau menguasai barang-barang yang hendak dipergunakan oleh pihak yang lain. Sedangkan dalam hal perjanjian leasing, pihak lessor adalah instansi penyedia dana dan bukan pemilik barang modal yang disewakan, dan lessor harus menjadi pemilik barang yang dileasingkan. Yang keenam, seluruh resiko ada pada lessee dan pemeliharaan pun pada umumnya menjadi kewajiban lessee. Sedangkan dalam sewa menyewa, penyewa ikut menanggung resiko objek sewa menyewa. Selanjutnya yang terakhir, imbalan jasa yang dibayar pada perjanjian sewa menyewa adalah uang sewa. Sedangkan dalam perjanjian leasing berkepentingan memperoleh satu imbalan jasa atau uang sewa yang pada pokoknya merupakan terobosan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos pembiayaan. Selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan leasing dengan beli sewa. Pertama, sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan melunasan harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harga dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Kedua, lessor adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut. Dalam perjanjian sewa dan jual beli, dengan angsuran harga pemberian barang sebagian kadang-kadang dibayar oleh pembeli, jadi penjual tidak membayar seluruh harga barang yang bersangkutan. Yang ketiga, masa leasing biasanya ditetapkan sesuai perkiraan umur kegunaan barang. Dalam perjanjian beli sewa dan jual beli dengan harga angsuran, jangka waktu tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur penggunaan barang maupun kemampuan beli mengansur harga barang. Pada masa akhir leasing, lessee dapat menggunakan hak opsi untuk membeli barang yang bersangkutan sehingga hak milik atas barang beralih pada lessee. Sedangkan pada perjanjian beli sewa, pada akhir masa perjanjian, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih pada pembeli. Demikian paparan singkat dari saya mengenai sewa guna usaha atau leasing. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.